Peneliti senior imparsial Al-Araf mengungkapkan berdasarkan data Lemhanas tahun 2023 setidaknya ada 2.500 prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil. Ia pun menyoroti penempatan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI membahas RUU TNI di Gedung Nusantara II pada Selasa lalu. Menurut dia, penempatan Mayor Teddy ini jelas menabrak Undang-Undang TNI. Al-Araf menegaskan bila militer aktif dibutuhkan dalam jabatan sipil, maka mereka harus pensiun dini. Dia mengatakan keberadaan militer aktif dan polisi aktif mengganggu birokrasi dan merit system. Nah, isu berikutnya, Undang-Undang T34 2004 jelas bahwa lembaga kementerian hanya duduk di beberapa hal terbatas. Tapi prakteknya, data Babinkum TNI menyebutkan, ini waktu saya diskusi di Lemhanas, 2023 itu 2.500 prajurit ada duduk jabatan sipil. Ini tolong di cross check kembali karena saya pakai data waktu presentasi Babinkum pada masa tersebut yang menurut saya sudah melampaui yang diatur Undang-Undang TNI 2004. Apa implikasinya? Ada pelanggaran terhadap Undang-Undang TNI 34 2004. Karena di dalam pasal 47 itu hanya terbatas untuk A, B, C, dan D. Tapi sekarang banyak di berbagai kementerian. Menurut saya ini pelanggaran dasar Undang-Undang TNI. Sebagai wakil rakyat, tugas Komisi 1 adalah mengkoreksi. Saya harapkan ini bisa dikoreksi karena sudah terlalu banyak. Undang-undang existingnya masih Undang-Undang TNI 34 2004 tidak diperbolehkan untuk di jabatan sipil. Ini menurut saya persoalan dasar gitu, buat saya. Gitu. Dan hal yang paling kontroversial adalah pengangkatan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet yang kemudian dirubah di bawah sekretaris militer karena sekretaris kabinet jabatannya ditaruh di bawah sekretaris militer. Wah, perdebatan pelik dan kompleks yang menurut saya itu jelas melanggar Undang-Undang TNI 34 2004 tentang posisi di jabatan sipil gitu. Nah, apa implikasi kedua adalah dampak terhadap birokrasi sipil. Bapak Ibu sekalian, saya punya teman banyak di pegawai negeri. Lalu kemudian mereka punya cita-cita ingin menjabat suatu saat nanti. Bekerja mereka dengan baik. Tekun, tiap hari datang jam 8, pulang jam 5. Lama mereka berkarir. Sekolah ke luar negeri, pulang. Pengen menjadi direktur, menjadi dirjen, ketutup. Karena apa? Ada militer aktif, ada polisi aktif. Ini nggak bisa dibiarkan, ini nggak bisa dibenarkan. Keberadaan militer aktif, polisi aktif di birokrasi sipil jelas mengganggu birokrasi sipil. Jelas mengganggu merit system. Selain melanggar undang-undang, dia juga akan melemahkan profesionalisme mereka. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Jangan goda mereka masuk ke wilayah itu. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif, diisi oleh polisi aktif. Tugas militer sebagai alat pertahanan negara, tugas politik penegakan hukum, Kamtibmas nggak usah masuk di birokrasi sipil. Jika dan kalau ingin masuk, pensiun dinilah. Supaya apa? Supaya tidak ada loyalitas ganda. Kalau mereka masih aktif, loyalitasnya kemana? Ke Pak Menterinya, apa ke Panglima TNI? Saya pastikan ke Panglima TNI. Pastikan ke Kapolri, bukan pada menterinya. Ini menimbulkan dualisme loyalitas yang menurut saya bermasalah. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai penempatan prajurit di wilayah sipil tidak relevan lagi bila dikaitkan dengan dui fungsi ABRI. TB Hasanuddin juga menilai penempatan prajurit ke wilayah sipil itu harus dilakukan secara selektif. Namun kata dia, yang harus dipikirkan dari penempatan TNI ke wilayah sipil ini adalah keberadaan ASN. Meskipun dalam Undang-Undang ASN dimungkinkan bahwa jabatan tertentu dapat diisi oleh TNI.